Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Sarah Jenny Nurlita dengan NPM 2101028. Untuk materi kepemimpinan dan perilaku organisasi yang diampu oleh Bapak Asep Saiful Falah SEMM, kali ini membahas mengenai kepemimpinan dan kekuasaan. Kepemimpinan merupakan suatu proses mempengaruhi pikiran, perasaan, tingkah laku, dan mengarahkan semua fasilitas untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi prestasi organisasi, karena kepemimpinan merupakan aktivitas yang utama dengan tujuan organisasi dapat dicapai. Maxwell membagi 5 level kepemimpinan, diantaranya: pertama, kepemimpinan adalah sebuah proses bukan jabatan. Oleh sebab itu, jabatan adalah proses terendah dalam kepemimpinan. Memiliki jabatan tidak salah, namun menggunakan jabatan untuk membuat orang lain mengikuti itu salah. Level kedua ada kepemimpinan adalah membangun kebersamaan antar sesama. Untuk level 3, kepemimpinan didasarkan pada hasil. Level keempat, kepemimpinan berorientasi pada pemberdayaan. Dan yang terakhir, level 5, kepemimpinan adalah mengembangkan organisasi. Adapun teori kepemimpinan dibagi menjadi 4. Pertama, ada teori sifat yang memusatkan perhatian pada sifat-sifat dari pemimpin. Yang kedua, teori perilaku yang dipusatkan pada perhatian perilaku pemimpin tentang apa yang diperbuat dan bagaimana melakukannya. Yang ketiga, ada teori situasional. Cara yang efektif memimpin adalah tergantung pada situasi yang ada. Yang keempat, ada teori keatribusian, ialah pengelolaan informasi. Dalam era demokrasi, kata transparansi menjadi salah satu istilah yang hangat dan paling ramai diperbincangkan. Karena istilah transparansi menjadi salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu pemerintahan yang baik atau good governance. Prinsip-prinsip transparansi yaitu ada prinsip komunikatif yang saling berhubungan atau saling memahami. Kemudian ada prinsip konsistensi, ialah melakukan sesuatu kegiatan secara terus-menerus sesuai dengan aturan. Kemudian ada prinsip kohesivitas, ialah saling ketergantungan antara pemimpin dan anggotanya. Nah, yang terakhir ada prinsip partisipat, ialah keberlangsungan dari semua prinsip yang tersusun secara signifikan. Menurut Gita Sudarmo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, baik sebagai individu maupun kelompok. Dalam menjalankan kepemimpinan, seseorang harus memiliki sumber kekuasaannya. Nah, ada 6 sumber kekuasaan. Yang pertama ada kekuasaan legitimasi, ialah kekuasaan yang berasal dari kedudukan seseorang dalam hierarki organisasi. Yang kedua, ada kekuasaan imbalan, di mana kemampuan seseorang untuk memberikan timbal balik. Ketiga, ada kekuasaan paksaan, ialah kepatuhan terhadap orang lain karena takut akan hukuman yang diberikan. Yang keempat, ada kekuasaan ahli, yang dimiliki seseorang karena memiliki kemampuan khusus. Yang kelima, ada kekuasaan reference, ialah yang bersumber dari sifat seseorang yang memiliki karisma. Dan yang terakhir, ada kekuasaan informasi, seseorang yang memiliki informasi-informasi penting yang berhubungan dengan organisasi. Nah, untuk kepemimpinan dan kekuasaan itu sangat berhubungan erat. Maka dari itu, dalam kita melakukan kepemimpinan, kita tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki. Oh iya, sebelum materinya ditutup, saya akan memberikan satu pertanyaan yang harus kalian jawab ya di kolom komentar. Nah, untuk pertanyaannya, kenapa antara kepemimpinan dan kekuasaan itu memiliki hubungan yang erat? Oke, kalian bisa jawab di kolom komentar ya. Untuk materi kepemimpinan dan kekuasaan dari saya mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.